Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bahas lagi hadis nomor 373, yang mana hadis ini membahas tentang sholat apa yang paling afdol setelah sholat fardu, ya. Jadi sholat yang paling afdol setelah sholat fardu itu apa? Kayak gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul sholati ba'dal faridati sholatul laili. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulus sholati, sholat yang paling afdol tersebut adalah sholat yang paling afdol ba'dal faridati, setelah sholat fardu, sholatul laili, ialah sholat malam. Ahrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi sholat yang paling afdol setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Jadi kita sudah bahas tentang sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian kita bahas tentang sholat malam, ya. Nah, di sini keutamaan dari sholat malam itu apa? Di sini ya. Malam hari itu diselimuti oleh keheningan dan ketenangan. Jadi kalau misalkan kita sholat malam itu tidak ada yang mengganggu, ya kan? Hening dan tenang. Ya begitu juga kalau misalkan kita ngaji kitab, kemudian apalagi bikin konten dan lain sebagainya, lebih hening di malam hari, nggak ada yang ngeganggu, kayak gitu ya. Di saat itu juga orang sedang enaknya tidur. Saat itu juga merupakan saat yang menggairahkan untuk berhubungan dengan orang yang dikasihi. Akan tetapi orang yang terpilih akan bangun dari tidurnya dengan penuh ikhlas untuk menunaikan ibadah dan bermunajat kepada Rabb-nya. Itu dikala rahmat turun pada sepertiga terakhir di malam hari. Pada sepertiga terakhir di malam hari. Atau ya katakanlah jam 3 seperti itu ya. Karena itulah sholatul lail dikatakan lebih utama pahalanya setelah sholat setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu yang paling utama itu adalah sholat malam, ya. Jadi sholat malam kalau misalkan kita runtut itu ya, sholat kita itu sholat wajib kita lakukan, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, kemudian yang ketiga lagi sholat sholat tahajud, ya, sholat malam. Itu upaya kita mentargetkan bahwasanya kita pengen bersama Rasulullah kelak, itu menemani Rasulullah kelak. Nah, apa yang diamalkan yaitu memperbanyak sujud. Nah, sujud yang dimaksud sujud ini apa saja ya? Sholat wajib, kemudian sholat sunnahnya itu sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tahajud, witirnya seperti itu ya. Gitu. Ini juga kita bahas juga, salah satunya keutamaannya adalah yang paling utama setelah sholat wajib, yaitu sholat pada malam hari. Kemudian analisis lafadznya adalah ba'dal faridah, di sini sesudah 5 waktu
sholat ya sesudah sholat 5 waktu yang difardukan. Itu ya. Jadi karena pahalanya karena sholatul lail dikatakan lebih utama pahalanya setelah 5 waktu ini, yang dimaksud ba'da fardhu di sini adalah sholat 5 waktu yang difardukan. Sholatul lail ialah sholat di tengah malam. Jadi sholat itu dilakukan di tengah malam. Makna yang dimaksud ialah pada sepertiga terakhir di malam hari. Dan di sini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah setelah qobliyah isya, ba'diyah isya itu kita tidur dulu, kemudian baru sholat tahajud, witir. Jangan sampai kita di malam hari itu nggak ada tidur. Tuh. Jadi kita gunakan waktu kita memang untuk beristirahat, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mengejar sholat tahajud itu tidak tidur, itu bahaya. Gitu ya. Rasulullah tidak menganjurkan hal seperti itu. Fikih hadisnya adalah sholatul lail adalah sholat sunnah yang paling afdol. Tetapi tiada suatu sholat sunnah tetapi tiada suatu sholat sunnah yang lebih utama daripada sholat fardu, ya. Yang lebih utama itu jelas sholat fardu. Nah, setelah sholat fardu di sini adalah sholat malam. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang mengamalkan sholat malam itu, insya Allah ya bagus untuk teman-teman, ya. Rutinkan itu, ya kan. Mulai dari sholat fardu, kemudian sholat rawatib, habis sholat rawatib baru sholat tahajud. Itu nggak ada masalah. Tapi ya itu bagus ya. Tapi intinya kalau sebelum sholat tahajud itu teman-teman harus tidur terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Di dalam kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Syatibi ada sahabat Rasulullah itu yang pengen sholat tahajud tapi tidak tidur terlebih dahulu, dia nunggu kayak gitu kan, baru dia sholat tahajud di sepertiga malamnya. Ditegur oleh sahabatnya ini ya sama-sama sahabat juga gitu. Matamu, tubuhmu itu juga butuh untuk istirahat, jadi gunakan itu semaksimal mungkin, jangan sampai ibadah kita itu menyiksa kita seperti itu. Ya. Makanya ya di dalam kitab Al-I'tisam itu jelas runtutannya, itu dijelaskan secara detail itu sunnah yang dilakukan pada sepertiga malam atau sholat tahajud. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya terhadap kitab ini juga kurang pas kayak gitu, mungkin juga ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.